Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang. Oke, silakan untuk pertemuan hari ini untuk ketua kelas memimpin doa pembuka. Silakan. Siap, gerak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, untuk menyemangatkan hari ini kita yel-yel dulu untuk yel-yel SMK ya. Siap ya. Oke. SMK. Bisa. SMK. Hebat. SMK. Bisa hebat. SMK Negeri Nusa Wungu. Luar biasa, tumbuh bersama, meraih sukses. Sukses, sukses, sukses. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Ya, untuk pertemuan hari ini ya kita akan melaksanakan terkait dengan materi elektronika sederhana yang sebelumnya kita sudah mempelajari tentang rangkaian elektronika sederhana mulai dari komponen kemudian macam-macam rangkaian. Terus untuk pertemuan hari ini kita akan melaksanakan kegiatan analisis ya terkait dengan rangkaian elektronika sederhana ya yang sudah pernah dibuat atau kita akan membuat lagi ya. Analisisnya bagaimana? Analisisnya adalah untuk mengukur yang namanya tegangan, kemudian mengukur yang namanya arus yang mengalir, kemudian mengukur yang namanya tahanan total di situ ya. Itu untuk pertemuan hari ini. Selanjutnya untuk capaian pembelajaran di sini. Pada akhir fase E, peserta didik mampu membuat rangkaian elektronika dasar termasuk pemahaman fungsi dan cara kerja komponen elektronika dasar, perakitan, diagnosa gangguan, perawatan komponen elektronika, serta pematrian komponen sesuai prosedur manual perbaikan. Kemudian pemeriksaan hasil pematrian secara visual dan pengujian fungsi komponen hasil pematrian. Kali ini yang kita bahas adalah di bagian diagnosa atau gangguan di sini. Selanjutnya untuk tujuan pembelajaran di situ peserta didik dapat mendiagnosa rangkaian elektronika sederhana dengan benar. Kemudian peserta didik dapat menganalisis rangkaian elektronika sederhana dengan benar. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas yang bagian untuk menganalisis rangkaian elektronika sederhana dengan benar di sini. Selanjutnya untuk indikator ketercapaian tujuan pembelajaran. Yang pertama, peserta didik dapat menguraikan penyebab kerusakan pada rangkaian elektronika sederhana dengan benar di situ. Kemudian peserta didik dapat menyimpulkan akar penyebab kerusakan pada rangkaian elektronika. Kemudian peserta didik dapat mengaitkan rangkaian elektronika menggunakan hukum Ohm dengan benar. Kemudian yang terakhir adalah peserta didik dapat membuktikan kesesuaian rangkaian elektronika sederhana menggunakan hukum Ohm dengan benar di situ ya. Jadi nanti di bagian sini adalah untuk menyesuaikan apakah komponen yang kamu rangkai atau yang dibuat di simulasi sesuai enggak dengan kenyataannya di situ. Terus selanjutnya untuk topik permasalahan di sini. Di sini ada rangkaian elektronika sederhana terkait dengan lampu, kemudian ada LED, kemudian ada baterai. Untuk gambar yang atas di situ ada simbol baterai ya di sini. Untuk simbol baterai di sini tegangannya di 9 volt. Karena kita pakainya elektronika menggunakan 9 volt di situ. Terus kemudian resistor. Kemudian ada lampu LED. Ini dirangkai secara paralel di situ. Kemudian di sini ada permasalahan lampu LED-nya pecah atau putus atau tidak menyala di situ. Ya, ada beberapa diagnosa kerusakan. Ya, kemarin sudah dijelaskan terkait dengan diagnosanya, resistornya terlalu tinggi atau kapasitas resistornya itu terlalu besar, jadi lampunya tidak akan menyala. Kemudian ada tegangan baterainya yang kurang, jadi lampunya tidak menyala. Ada lagi yang resistornya terlalu kecil, jadi menyebabkan arus yang mengalir itu terlalu besar, sehingga LED-nya putus di situ. Itu ya. Nanti kita analisis menggunakan rumus dari hukum Ohm ya untuk mengetahui arus yang mengalir itu berapa, tegangan yang disampaikan ke LED itu berapa. Selanjutnya
saya akan menyampaikan materi di pertemuan 2 ini itu terkait dengan hukum dasar kelistrikan. Di situ ada hukum Ohm, ya, hukum Ohm. Untuk rumusnya di sini adalah V sama dengan I kali R di situ. Kemudian kalau misalnya kita balik lagi seperti segitiga ya, I sama dengan V per R sama dengan V per I kayak gitu. Itu untuk rumusnya seperti itu kalau dibolak-balik ya. Untuk simbolnya sendiri di sini ada yang tahu terkait dengan keterangannya? Siapa yang mau menjawab? Dijawab, Pak. Ya, silakan. Untuk V adalah tegangan, Ya. I adalah arus, Ya. dan R adalah hambatan. Oke, betul sekali, tepuk tangan. Ya, untuk di sini V itu sendiri tegangan, kemudian I itu arus, R itu hambatan. Jadi rumus ini akan kita gunakan nanti pada saat analisis ya, di sebuah rangkaian itu arusnya yang mengalir berapa miliampere ya, karena tegangannya 9 volt pasti arusnya yang mengalir kecil di situ. Setelah itu kita akan membentuk kelompok ya, akan dibagi menjadi 4 kelompok. Satu kelompok itu ada 5 siswa di situ ya. Ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 ya. Kelompok 1 ada Afif, Arya, Bisri, Ayu, Bunga. Kemudian kelompok 2 ada Hendy, Hendri, Farida, Fitri, Presti. Silakan untuk membentuk kelompoknya masing-masing. Untuk kursinya dibuat melingkar. Silakan. Ya, silakan. Oke ya. Oke, selanjutnya saya akan membagikan LKPD-nya. Selanjutnya diperhatikan untuk LKPD-nya di situ terkait dengan kegiatan diskusi dan praktik ya. Di situ ada sebuah rangkaian yang nantinya kamu buat simulasi di bagian smartphone menggunakan aplikasi Every Circuit di situ. Nanti dibuat rangkaian sederhananya, dihitung atau di play atau disimulasikan nanti arus yang mengalir berapa, tegangannya berapa. Ya, kemudian kalau misalnya menggunakan rumus itu hasilnya berapa, kita bandingkan di situ. Oke ya. Oke, silakan untuk dikerjakan, waktunya 20 menit. Oke, silakan. Oke, kelompok 3 gimana? Ada permasalahan? Tidak? Ya sudah dihitung itu ya. Hasil perhitungan tegangan yang seri. Berarti kalau yang seri arusnya sama apa berbeda? Sama. Tegangannya berbeda di setiap titiknya. Oke. Untuk rangkaiannya sudah lagi dicoba ya. Oke. Rangkaiannya sudah dicoba. Sudah bisa? Ini dikasih apa namanya, kayak gini rangkaiannya nih, ini kan ada contohnya. Tinggal ditambahkan resistornya 2, pakai ini aja resistornya, nggak apa-apa. Kenapa ini? Enggak ada ya? Ini saya kok ada? Oh beda ya? Pakai ini aja nggak apa-apa. Ini dihapus. Rangkaiannya kayak gini. Nanti ditambahkan yang ini kan simbol P, ini kan ada. Nih. A juga ada. Ya, oke. Oke, silakan dibuat dulu. Oke. Dilanjut ya, kelompok 3 ya. Ya, oke. Gimana kelompok 4? Oke, sudah dibuat aplikasinya, simulasinya. Sambil dibuat ya, salah satu membuat simulasi yang kayak kemarin. Ini sudah dihitung. Sudah. Oke. Yang paralel arusnya sama apa enggak di setiap titik? Arusnya. Kalau seri kan sama di setiap titik. Yang membedakan adalah tegangan. Kalau yang paralel berarti tegangan di setiap titik sama, arusnya berbeda gitu ya.
Ya, ini kan sama nih, dilihat angkanya. Ini kan beda. Dilanjut ya, kelompok 4 ya. Oke. Waktunya sudah habis, silakan untuk dipresentasikan. Silakan. Kelompok 2, silakan untuk dipresentasikan. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil perhitungan kami. Untuk percobaan 1, tegangan 0,5 volt, 2,2 volt, 1,5 volt. Untuk arus listrik 0,05 ampere, 0,2 ampere, 0,0075 ampere. Oke. Sudah? Sudah. Ya. Mungkin Ya, itu silakan. saja presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan duduk. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya. Selanjutnya kelompok 1 mau dipresentasikan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang hasil di percobaan kami. Arus listrik itu 0,2 ampere, Oke. I2 0,1 ampere, I2 0,1 ampere. Nomor 2 R1 10, R2 20. Hasil perhitungan volt 1 6, volt 1 6 volt, volt 2 6 volt. Sekian presentasi dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan duduk kelompok 1. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, sudah semuanya ya. Sudah dipresentasikan, tadi sudah dibacakan hasilnya. Silakan untuk kembali ke posisi semula, tempat duduknya dikembalikan, silakan. Ya, selanjutnya kita akan melaksanakan review tadi ya. Tadi sudah dibacakan hasilnya, sudah disampaikan. Untuk hasil perhitungan menggunakan rumus Ohm di situ ya, dari hukum Ohm. Hasil perhitungannya sekian. Setelah kamu simulasikan di aplikasi, ternyata hasilnya sama di situ. Hasilnya sama. Karena untuk hitungannya tadi itu sudah diinputkan di dalam aplikasi pun sama. Jadi entah itu mau dihitung secara manual atau disimulasikan, hasilnya tetap sama di situ. Ya, itu. Bagus sekali, tadi sudah dipresentasikan dan hasilnya sudah baik semua ya. Menggunakan rumus Ohm tadi dari hukum Ohm sudah sesuai ya. Sekarang kita akan melaksanakan tes evaluasi ya. Silakan untuk dipersiapkan untuk smartphone-nya, di situ dibuka untuk link di Google Classroom, sudah saya upload di situ untuk kegiatan evaluasi. Saya kasih waktu 5 menit untuk mengerjakan. Silakan untuk dikerjakan. Oke. Sudah selesai? Sudah ya? Sudah. Oke. Untuk hasilnya nanti saya rekap dulu di situ ya. Terus nanti akan disampaikan di pertemuan berikutnya. Ada yang mau menyimpulkan terkait dengan kegiatan hari ini? Silakan untuk kegiatan refleksi hari ini. Ya, silakan. Kita sudah mempelajari tentang analisis rangkaian elektronika sederhana sesuai dengan hukum Ohm. Oh ya, oke, betul sekali. Tepuk tangan. Kita sudah mempelajari tentang tadi ya, sudah menghitung rangkaian ya dengan menggunakan hukum Ohm di situ. Kemudian disimulasikan menggunakan aplikasi, ternyata hasil penghitungan yang kamu buat tadi ternyata sama
dengan hasil simulasinya di situ. Oke ya. Ada pertanyaan untuk pertemuan hari ini? Tidak ada. Kalau tidak ada pertanyaan ya, pertemuan hari ini dicukupkan sekian. Kita lanjutkan untuk pertemuan berikutnya. Pertemuan berikutnya kita akan melaksanakan kegiatan proyek, yaitu membuat rangkaian ya terkait dengan tadi rangkaian elektronika sederhana, terus kemudian dibuat, disimulasikan, kemudian dirangkai di project board di situ. Gitu ya. Ya. Kalau tidak ada pertanyaan untuk pertemuan hari ini, silakan untuk ketua kelas memimpin doa penutup. Ya, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Ya, saya cukupkan sekian. Kita lanjutkan pertemuan berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Silakan untuk meninggalkan ruangan.